mempresentasikan tentang amilo terhadap laju fotosintesis terhadap daun monokotil dan dikotil. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdian. Saya Sabila Yusmana. Saya Nezmira Saida. Saya Vita Sakina. Saya Sensita. Saya Muhammad Iman Firdaus. Saya dari penjelasan. Selamat Fotosintesis merupakan proses penting yang dilakukan tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan berupa glukosa dengan bantuan energi cahaya, air, dan karbon dioksida. Hasil fotosintesis tidak hanya berupa oksigen yang dilepaskan ke udara, tetapi juga senyawa karbohidrat yang disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Kehadiran amilum pada daun menjadi salah satu indikator bahwa fotosintesis telah berlangsung. Untuk membuktikan adanya amilum pada daun, dapat dilakukan uji coba sederhana dengan menggunakan larutan iodin atau lugol. Jika daun mengandung amilum, maka pada bagian tersebut akan terbentuk warna biru kehitaman. Pengujian ini membantu memperlihatkan hubungan langsung antara proses fotosintesis dengan pembentukan cadangan makanan pada tumbuhan. Struktur daun pada tumbuhan juga mempengaruhi proses fotosintesis dan penyimpanan aluminium. Pada daun monokotil, tulang daun umumnya sejajar dengan bentuk helaian memanjang serta jaringan mesofil yang tidak terdiferensiasi jelas antara palisade dan spons, sehingga proses fotosintesis berlangsung lebih merata di seluruh bagian daun. Sementara itu, pada daun dikotil, tulang daun biasanya menyirip atau menjari dengan mesofil yang terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan spons, di mana fotosintesis paling intensif terjadi pada jaringan palisade. Oleh karena itu, distribusi amilium pada daun dikotil cenderung lebih banyak terkonsentrasi pada lapisan tersebut, sedangkan pada monokotil lebih merata. Melalui percobaan uji aluminium ini, siswa atau peneliti dapat memahami peranan cahaya, klorofil, serta faktor lain dalam proses fotosintesis, sekaligus membuktikan secara praktis bahwa tumbuhan hijau mampu. Selain itu, perbandingan antara daun monokotil dan dikotil memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perbedaan struktur, anatomi daun yang berpengaruh terhadap distribusi hasil fotosintesis. Dengan demikian, pengujian amilum pada daun penting dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme fotosintesis dan perannya dalam kehidupan makhluk hidup. Pertama, bagaimana pengaruh amilum terhadap daun dikotil untuk proses fotosintesis? Yang kedua, bagaimana pengaruh amilum terhadap daun monokotil untuk proses fotosintesis? Tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh amilum terhadap daun dikotil untuk proses fotosintesis. Yang kedua, mengetahui pengaruh amilum terhadap daun monokotil untuk proses fotosintesis. Metodologi 1. Waktu dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025 pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Tempatnya berada di Selasar SMA N 96 Jakarta. Yang ketiga, alat. Yang pertama ada kaki 3, saringan besi, 2 gelas kimia 250 ml diisi dengan air 75 ml dan 100 ml, yaitu alkohol 96% sebanyak 50 ml. Terus ada spiritus warna biru untuk membuat api dan pinset. Yang keempat, bahan. Bahannya ada 1 daun monokotil, misalnya jagung, daun dikotil misalnya bayam, lalu larutan lugol atau iodium 2-3 tetes, air panas, alkohol 96%, label kertas. Yang kelima, langkah kerja. Pertama, siapkan 2 daun segar, 1 dari tumbuhan monokotil dan 1 dari tumbuhan dikotil. 2, rebus masing-masing daun dalam air panas selama kurang lebih 2 menit untuk mematikan jaringan. 3, memasukkan daun ke dalam gelas kimia berisi alkohol 96% yang dipanaskan di atas api spiritus hingga warna hijaunya hilang, klorofil larut dalam alkohol. Lalu bilas daun dengan air panas agar menjadi lunak kembali. Letakkan daun di cawan petri atau gelas kimia bersih.
Teteskan larutan lugol atau iodium pada permukaan daun. Amati perubahan warna. Bagian daun yang mengandung amilum akan berubah menjadi biru kehitaman. Catat perbedaan hasil uji amilum antara daun dikotil dan monokotil. Yang keenam, manfaat. Untuk mengetahui adanya cadangan makanan berupa amilum pada daun sebagai salah satu bukti proses fotosintesis serta membandingkan hasil pada daun dikotil dan monokotil. Yang ketujuh, perkiraan biaya, kita hanya memakai aluminium foil seharga 15.000. Dari pengamatan perubahan warna dari daun yang terbuka itu awalnya hijau tua warnanya, lalu setelah direbus itu menjadi hijau kecoklatan. Lalu diuji lugol itu warnanya berubah lagi menjadi biru tua kehitaman, dan kandungan amilumnya itu ada dan keterangannya itu mengandung amilum. Lalu dari daun yang tertutup, warna awalnya itu hijau muda. Setelah direbus jadi tetap hijau muda juga. Terus uji lugolnya hijau muda dari agak transparan. Lalu kandungan amilumnya itu tidak ada dan keterangannya itu tidak mengandung amilum. Grafik dari hasil pengamatan bisa kita buat berupa grafik ini. Seri 1 atau hijau cerah menunjukkan hasil daun yang terbuka, memiliki indikator amilium yang tinggi atau mendekati angka 1. Sedangkan untuk daun tertutup yang berwarna hijau muda cerah memiliki indikator amilum yang rendah yang mendekati angka 0,2. Yang kedua itu ada series kedua atau hijau tua yang menunjukkan hasil yang serupa dengan seri 1, yaitu untuk terbuka mendekati angka 1. Dan untuk yang rendah, untuk daun tertutup berwarna hijau muda cerah memiliki indikator yang sangat rendah yang mendekati angka 0,2. Yang ketiga itu ada series biru yang menunjukkan hasil sama dengan seri 1 dan 2 untuk kondisi terbuka mendekati angka 1. Namun untuk kondisi yang tertutup yang berwarna putih yang memiliki hasil adalah 0. Ini bisa berarti tidak ada amilum sama sekali yang terdeteksi pada kondisi tertutup untuk. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan praktikum pengujian amilum pada proses fotosintesis dilakukan untuk mengetahui apakah suatu daun benar-benar melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan amilum sebagai cadangan makanan. Uji dilakukan dengan perebusan daun, perendaman dengan alkohol, dan penetesan larutan iodium atau lugol. Jika daun mengandung amilum, maka setelah ditetesi ion, daun akan berubah warna. Daun yang kita pilih untuk pengujian amilum terhadap daun dikotil dan monokotil pada proses fotosintesis adalah yang pertama itu ada daun kelapa. Nah, daun kelapa itu memiliki tekstur yang keras, tebal, dan mengandung banyak liquid. Daun ini termasuk jenis monokotil. Nah, yang kedua itu ada daun mangga. Daun mangga memiliki jaringan hijau atau klorofil yang banyak dan tipis sehingga proses fotosintesis berjalan baik. Daun ini termasuk daun dikotil. Yang ketiga itu ada daun kunyit. Daun kunyit putih mengandung klorofil. Nah, daun ini itu termasuk ke daun monokotil. Nah, yang keempat itu ada daun sawo. Daun sawo berbentuk tebal, agak keras, dan permukaannya mengandung lapisan lilin. Nah, daun ini itu termasuk Kesimpulan, percobaan uji amilum membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum sebagai cadangan makanan pada daun. Daun yang terkena cahaya berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi lugol. Sedangkan bagian yang ditutupi oleh aluminium foil tidak menunjukkan perubahan warna karena tidak terjadi fotosintesis. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa daun dikotil memiliki sebaran amilum lebih merata dan intens dibandingkan daun monokotil. Akibatnya perbedaan struktur anatomi daun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cahaya, klorofil, serta struktur daun berperan penting dalam menentukan keberhasilan fotosintesis dan pembentukan. Video laporan percobaan amilum terhadap daun monokotil dan dikotil pada fotosintesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.